Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Belani. Saya Alia Hanifah. Saya Nadira Felicia. Varian Nur Budi. Farel Jabar Al-Falaza. Kelas 11 MIPA 4. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts, and I'm just tryna play it cool now, but that's not what I wanna do. Fusi adalah suatu peristiwa di mana mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi kepada bagian yang konsentrasinya lebih rendah. And when I'm with you, I turn all shades of pink. I wanna touch you, but mengikut zat warna yang berkonsentrasi tinggi ke larut dan menyebar ke dalam air yang berkonsentrasi rendah sehingga menyebabkan pewarna tersebar merata ke dalam air. I'm not tryna be with you now, but I could be a crush. Kesimpulannya, difusi adalah pergerakan zat dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. I could be a crush. I got a fascination with your presentation, making me feel like you're on my island in my permanent vacation. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah ke konsentrasi pelarutnya tinggi. Could keep me from you, and I'm pretending you ain't been on my mind. Perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau bagian yang konsentrasinya lebih rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut yang lebih tinggi atau hipertonis. Like hoping to text me so I could tell you I've been thinking that you touch like touch. Jadi dapat disimpulkan, osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Tujuannya adalah untuk perbedaan transportasi zat, lalu mengetahui konsentrasi larutan mana yang lebih tinggi dan yang mana yang lebih rendah. It's true that I'm a little bit intense, right? But can you blame me when you keep me on the fence like? And I've been waiting, hoping that you'd wanna text like. Di sini saya mengerjakan bagian difusi kelas 1 di mana 250 ml air dengan 1 tetes pewarna makanan. Coba. Setelah 5 menit, zat pewarna yang tadi dicelupkan telah bersatu dengan air secara sempurna. I could be a crush like, throw you for a rush like, hoping you text me so I could tell you I've been thinking about you. Akan melakukan percobaan difusi pada gelas 2. Saya menggunakan pewarna makanan berwarna hijau dan air sebanyak 200 ml. Pada gelas 2 ini kita akan meneteskan 5 tetes pewarna makanan. Bisa kita lihat penyebaran pewarna makanan pada air sangat cepat. Hal ini karena zat terlarut, yaitu pewarna makanan, memiliki wujud yang sama dengan zat pelarut, yaitu air. Pada pelarut bersuhu tinggi, proses difusi akan semakin cepat dibandingkan dengan suhu pelarut bersuhu rendah. Saya di sini menggunakan air dengan suhu sedang. Setelah saya menunggu 1,5 menit, pewarna makanan dapat menyebar secara sempurna pada air 200 ml. Dan bisa kita lihat warna makanan mengendap di bawah. Menurut hasil pengamatan kami, faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi adalah wujud zat terlarut, ukuran zat terlarut, konsentrasi zat, dan suhu pelarut. Di sini saya akan melakukan percobaan difusi, yaitu dengan gelas 3 dengan 10 tetes pewarna makanan. Langsung saja memulai percobaannya. Pertama, kalian siapkan gelas dengan air volume 200 ml.
Kemudian kalian gunakan pewarna dan teteskan sebanyak 10 tetes ke dalam gelas yang berisi air. Jika sudah kalian teteskan, kalian tinggal tunggu hingga pewarna menyebar dan ini sudah saya tunggu sekitar 10 menit dan pewarna sudah menyebar ke seluruh air sekitar 5 menit, kemudian sekarang mengendap. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan ini adalah molekul-molekul zat pewarna yang berkonsentrasi tinggi terlarut dan menyebar ke dalam air yang berkonsentrasi rendah sehingga menyebabkan pewarna tersebar merata ke dalam air. Dan di sini saya akan menunjukkan hasil osmosi glukosa 10%. Kentangnya masih terendam di bawah, tetapi struktur dan warna kentangnya berubah. Strukturnya menjadi lebih empuk dan warnanya menjadi lebih pucat. Di sini saya melakukan percobaan osmosis dengan konsentrasi larutan glukosa 20% sebanyak 2 kali percobaan. Juga saya di sini melakukan percobaan osmosis menggunakan air murni sebagai pembanding dari 2 percobaan saya sebelumnya. Untuk percobaan pertama, saya di sini menggunakan air sebanyak 100 ml, juga gula dengan konsentrasi 20% atau sebanyak 2 sendok makan. Lalu saya menggunakan kentang dengan ukuran 1 x 4 cm. Di sini saya melakukan percobaan pertama dengan estimasi waktu 1 jam, sebab sepertinya kentang yang saya gunakan terlalu tebal sehingga memperlambat proses osmosisnya. Jadi saya penasaran berapakah waktu yang dibutuhkan untuk kentang setebal ini dapat melakukan proses osmosis. Nah, setelah 1 jam, kentang tersebut tekstur luarnya agak berubah menjadi sedikit lunak. Juga volume air dalam gelas 1 ini menjadi lebih naik sedikit. Untuk percobaan 2 ini, saya menggunakan air dengan ukuran yang sama, tapi kentangnya lebih tipis daripada percobaan gelas pertama. Dapat dilihat di sini bahwa kentangnya bertekstur lebih lembut. Juga tidak ada penambahan air. Dan untuk percobaan osmosis dengan air murni, tekstur kentang masih keras setelah 20 menit dan volume air tetap. Untuk percobaan 2 tadi ini waktunya 20 menit. Nah, di sini saya melakukan percobaan osmosis dengan larutan glukosa 30%. Nah, pertama-tama saya akan memasukkan kentang ke dalam 2 larutan. Larutan yang pertama, air biasa, dan larutan kedua, air yang mengandung larutan glukosa 30%. Lalu setelah dimasukkan, didiamkan selama 20 menit. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan yang saya lakukan. Nah, saya melakukan pengamatan osmosis dengan glukosa 30%. Kentang ini telah dimasukkan ke dalam larutan gula sebanyak 3 sendok makan, dan kentang ini berubah teksturnya menjadi lebih lembek. Lalu bentuknya, ukurannya juga berubah. Yang tadinya 1,5 cm menjadi 1,7 cm. Dan larutan gulanya itu bertambah sedikit. Lalu untuk ini merupakan kentang yang dimasukkan ke dalam larutan air biasa. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam kentang atau volume air tersebut. Dan ini merupakan kentang yang tidak dimasukkan ke dalam larutan apapun. Nah, pada saat kentang dimasukkan ke dalam larutan glukosa, kentang itu akan mengapung. Dan sedangkan yang dimasukkan kepada
larutan biasa, kentang itu akan tenggelam. Lalu dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan glukosa akan mengalami perubahan tekstur, yaitu akan menjadi semakin lembek. Dan kentang yang dimasukkan kepada gelas air biasa tidak terjadi perubahan. Lalu pada saat kentang dimasukkan ke dalam larutan air glukosa, volume air glukosa menjadi bertambah sedikit, sedangkan volume air pada larutan biasa tidak bertambah. Nah, jadi dapat disimpulkan di mana kentang yang dimasukkan ke dalam larutan glukosa akan mengalami perubahan. Pertama, perubahan tekstur. Tekstur yang asalnya kentang keras menjadi lebih lembek. Yang kedua, ukuran. Ukurannya bisa semakin membesar atau semakin mengecil. Yang ketiga, larutan di air gula tersebut akan bertambah sedikit. Lalu untuk yang di air biasa, volume air tetap, ukuran kentang tetap, warna kentang tetap, dan tidak ada perubahan dalam kentang atau volume air tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.